Dalam semua warga kerajaan, we live in the kingdom of love. Because our King, our God is love. Bukan Tuhan Allah punya kasih, tetapi Allah adalah kasih. Dan kita tahu bagaimana salah satu tandanya ada dalam firman Tuhan. Perintah Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, beloved, mari kita saling mengasihi sebab kasih berasal dari Allah. Seperti saya terangkan beberapa saat yang lalu, kita tidak mungkin mengasihi Tuhan sebelum Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Dan ini bukan anjuran, tapi ini perintah. Dan setiap orang yang lahir kembali itu pasti hidupnya penuh kasih. Penuh dengan kemurahan, jadi generous, dan suka menolong dan peduli dengan orang lain. Tetapi yang paling utama tandanya adalah yang mengasihi yang lahir dari Tuhan. Sangat menyedihkan hari-hari ini. Apa tanda akhir zaman? Salah satunya love grow cold. Kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Tapi kan kita bukan kebanyakan orang. Kita adalah warga kerajaan Allah. A kingdom of love. Karena itu firman Tuhan menunjukkan tanda orang lahir kembali. Tanda orang lahir kembali bukan dengan tanda-tanda mujizat. Tetapi apa yang dunia tidak ada. Love one another. Kalau mengasihi Tuhan, kan Tuhan itu sempurna. Kan Tuhan itu lebih dulu mengasihi kita. Bahkan kirim putranya berkorban buat kita. Kita punya banyak alasan untuk bersyukur dan mengasihi. Tetapi manusia tidak menyenangkan. Manusia sukar. Percayalah saudara, saya seorang pastor. Saya seorang gembala. Dan tidak semua domba, banyak kambing juga saudaraku. Termasuk domba-domba yang sedang mengambing. Tapi domba tandanya adalah kasih. Firman Tuhan berkata, barang siapa tidak mengasihi, jadi lawannya atau membenci, dia tidak mengenal Tuhan. Kita melihat pembunuhan pertama itu adalah soal iri hati, soal penyembahan. Bukan soal rebutan pacar ataupun cewek dan sebagainya. Tetapi Kain membunuh Habel. Dan Esau membenci, bahkan ingin membunuh saudaranya Yakub yang kemudian menjadi Israel. Firman Allah mengajak kita memeriksa diri sendiri. Ini perintah. Kalau kita lihat apa yang sekarang terjadi di sosial media, bahkan lewat mimbar-mimbar suci yang mestinya yang keluar itu kasih, saling menghakimi, saling menuntut dan sebagainya, mengatakan sesat. Saya tidak akan gampang mengucapkan sesat. Sebab firman Allah mengatakan bodoh saja. Ada bahaya, api neraka saudara. Apalagi menghakimi saudara kita. We are not the judge. Let God be the judge. Karena kita tujuannya adalah, perintahnya adalah saling mengasihi. Kau bisa mengasihi antar saudara. Sebab saudara diciptakan yaitu untuk membantu di masa sukar. Nanti saya akan terangkan tentang cinta ajaib kasih persaudaraan antara David dan Jonathan, putra daripada Saul. Jonathan berkata, kamu yang jadi raja, aku jadi wakil menggantikan kamu. Saudaraku, kasih semacam itu sudah kurang sekali sekarang ini. Tetapi firman Tuhan mengatakan, because God is love and you say you are born again, maka kita bukan sebaiknya tapi harus saling mengasihi. Itulah tanda bahwa kehidupan Kristus ada di dalam kita. God bless you warga kerajaan. Dan kiranya orang dunia bisa melihat, if you love one another, you are truly my disciple, kata Kristus. God bless you. Hallelujah. Live in the kingdom of love. God bless you. Amen.
tempat acara Interdependence Day 2023 di Pantai Manggar. Setelah masuk Pantai Manggar, belok ke kiri. Lurus aja, kurang lebih 1 kilometer, nanti di sebelah kiri terdapat lamin untuk acara Interdependence Day 2023. Shalom. Sekarang saya berada di Pantai Manggar, tempat pelaksanaan acara kita tanggal 17 Agustus mendatang, Interdependence Day. Oke, tepatnya di mana? Ini saya tunjukin. Nah, di belakang saya ada lamin yang bisa muat banyak sekali, besar sekali. Oke, disinilah kita akan mengadakan acara gathering kita tanggal 17 Agustus mendatang. Nah, ini tempat parkirnya luas, cukup luas tempat parkirnya. Dan inilah tempat kita akan mengadakan Interdependence Day tanggal 17 Agustus mendatang. Oke, tempatnya nyaman. Kalau hujan kita tidak kehujanan, pun kalau panas kita tetap teduh karena kita di bawah atap yang besar sekali. Bagi komsel-komsel yang mau membuat seragam, masih ada waktu. Mari pesan seragam, kaos seragam untuk kakak masing-masing. Bisa menghubungi nomor handphone di bawah ini. Yang sudah punya seragam, pakai seragamnya. Tapi kalau mau bikin lagi, silakan hubungi nomor di bawah ini.
they bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are
you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You deserve, Jesus, all the glory, God.
suci, doa tiap hari, sembah tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Baca kitab suci, sama-sama. Sembah tiap hari, puji tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau
mengubahkanku. Kuasamu membangkitkan, membebaskan, menyembuhkanku, menyembuhkanku. Kasih-Mu menyelamatkan, memulihkan, mengubahkanku. Kuasa-Mu membangkitkan, membebaskan, menyembuhkanku. Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Ajaib perkasa, tak terbayangkan perbuatanmu. Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Mulia, ajaib perkasa, terbayangkan perbuatanmu di hidupku. Haleluya. Sorak-sorai bagi Raja kita Yesus Kristus Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar Engkau dalam kami Tuhan Yesus. Sungguh nyata kasih-Mu, sungguh nyata perbuatan tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau tidak pernah lepaskan kami Tuhan. We love you, Lord. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Kita ada di bulan yang baru, bulan Agustus. Dan sebagaimana Tuhan menyertai kita di bulan-bulan yang lalu, kita percaya bahwa sepanjang bulan ini Tuhan pun akan menyertai kita. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari siapkan hati, kita berdoa. Bapak, kami sungguh bersyukur dan kami sangat berterima kasih buat kebaikan, pemeliharaan, penyediaan, perlindungan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini kami siapkan hati kami sebagai tanah yang subur, berbicaralah untuk setiap kami Tuhan. Kami buka hati yang luas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke Bapak Ibu, tema sepanjang bulan Agustus ya di Rock Ministry adalah Love One Another. Saling mengasihi satu dengan yang lain ya. Oke, mari kita buka Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 sesuai ayat tema. Ayatnya bilang seperti ini Bapak Ibu, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya, 2 ayat aja Bapak Ibu, ayatnya pendek tapi powerful banget. Saya ulangi sekali lagi, Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Oke, Bapak Ibu, kasih itu kan bahasa yang universal ya. Tapi kasih yang luar biasa itu sebenarnya hanya kita dapat di dalam Yesus. Ya, nah kalau sepanjang bulan Juli, Agustus, September kita belajar tema umumnya dari Rock Ministry itu adalah tentang love. Ya, bulan lalu Juli kita bicara soal loving God, bagaimana kita mengasihi Tuhan. Ya, nah orang yang mengasihi Tuhan
seharusnya adalah orang yang juga mengasihi sesamanya. Logikanya harusnya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, makanya sepanjang bulan Agustus ini kita bicara soal bagaimana kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, di dalam bacaan kita tadi Bapak Ibu di Yohanes 13 itu menunjukkan bahwa penting sekali kasih dalam sebuah hubungan antar sesama. Ya. Nah, Yesus itu memberi teladan kasihnya yang besar kepada murid-muridnya dan mengharapkan mereka untuk saling mengasihi dengan kasih yang sama. Ya. Bukti kasih Yesus yang terbesar kita sudah tahu bahwa dia mati buat kita, ya, untuk segala pelanggaran kita, untuk segala dosa kita, kesalahan kita gitu. Nah, teladan itu yang Yesus berikan kepada murid-muridnya bahwa mengasihi itu harus saling dengan kasih yang sama. Kalau Alkitab bilang seperti Yesus mengasihi kita. Nah, jadi Bapak Ibu, kasih itu bukan hanya sebagai sebuah sikap atau perasaan, tapi juga sebagai sebuah tindakan nyata untuk kita ada di dunia ini. Ya. Nah, kalau di ayat tadi di Yohanes 13 itu dibilang gini, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Ya. Jadi perintah baru itu menunjukkan bahwa kasih itu adalah ciri khas dari seorang murid Kristus. Nah, kasih yang saling mengasihi itu sebenarnya adalah tanda yang nyata dari iman kita yang hidup, dan itu harusnya menjadi kesaksian yang kuat untuk apa sih kita ada di dunia ini. Nah, dalam kasih inilah Bapak Ibu, orang-orang percaya harusnya bisa meniru contoh kasih yang diberikan oleh Yesus kepada mereka. Bapak Ibu, ada beberapa kata yang saya mau ajak Bapak Ibu untuk kita pelajari dari ayat Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 tadi ya. Yang pertama perintah baru, kemudian saling mengasihi, dan yang ketiga muridku, murid Kristus. Oke, mari kita belajar satu-satu. Perintah ya. Bapak Ibu, kita tahu kalau namanya kalimat perintah ya, itu adalah sebuah kalimat yang isinya itu permintaan atau menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki, ya. Nah, biasanya perintah itu meliputi suruhan yang keras hingga permintaan yang sangat halus, ya. Kita kalau sebagai orang tua nih ya, ayo mandi gitu kan, nada suara bisa tinggi gitu, itu kan perintah gitu ya. Tidak bisa tidak, harus dilakukan. Nah, Alkitab catat dalam bacaan kita tadi bahwa Tuhan memberikan perintah baru, ya. Sebelumnya itu ada Yesus bilang gini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, dalam kitab Yohanes dicatat bahwa aku memberikan perintah baru, ya. Jadi ini artinya sebuah keharusan yang harus kita ikuti apa yang diperintahkan itu. Apakah itu perintah barunya? Saling mengasihi, ya. Oke, saya mau ajak Bapak Ibu buka dalam Amsal 10 ayat 8. Amsal 10 ayat 8 bilang seperti ini Bapak Ibu. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Jadi siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah. Jadi orang yang memperhatikan perintah biasanya dia lebih bijak, bisa lebih berhati-hati, ya. Nah, bicara mengenai hati, Bapak Ibu, ada fakta yang unik tentang hati, yaitu hati itu kita sulit memprediksi bagaimana hati itu bisa kita tebak, ya. Ada pepatah bilang kan, dalamnya lautan bisa ditebak tapi dalam hatinya seseorang tidak ada yang tahu gitu. Nah, jadi karena hati itu memiliki kecenderungannya sendiri. Hati bisa menimbulkan orang untuk memiliki pikiran jahat, ya. Tapi di sisi lain, hati juga mampu mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal yang baik. Kitab Amsal juga mencatat, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah sumber kehidupan. Ya, jadi orang yang bijak hati adalah orang yang memperhatikan perintah-perintah.
Ya, kenapa kita mengalami kesulitan-kesulitan? Kadang-kadang mungkin karena kita sendiri yang membuat kita ada dalam kesulitan itu. Mungkin tidak jaga sikap, tidak jaga perkataan, ya. Bahkan kita tidak menjaga kesehatan diri kita sendiri gitu. Jadi bijak hati, orang yang bijak hati adalah orang yang memperhatikan perintah-perintah. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 3, Alkitab bilang seperti ini. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Ya, jadi orang yang menuruti perintah Tuhan adalah orang yang mengenal Allah. Bagaimana kita bisa mengenal Allah kalau kita tidak tenggelam dalam firman Tuhan, tidak kuat dalam firman, karena semua perintah Tuhan itu ada dalam Alkitab. Ya. Jadi Bapak Ibu dari Amsal tadi dan 1 Yohanes kita bisa lihat bahwa orang yang bijak hati itu adalah orang yang mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah adalah orang yang menuruti perintah Tuhan. Atau mau dibalik bisa juga gini Bapak Ibu. Orang yang menuruti perintah Tuhan adalah orang yang mengenal Allah dan orang itu adalah seorang yang bijak hati. Ya, jadi yang pertama yang kita perhatikan itu perintah. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua dalam kitab Yohanes tadi dicatat bahwa supaya kamu saling mengasihi. Jadi ayatnya bilang perintah baru kuberikan kepadamu supaya kamu saling mengasihi. Jadi kenapa kita saling mengasihi? Dasarnya karena perintah Tuhan. Ya. Standarnya Alkitab bilang sebagaimana Kristus mengasihi kita. Ya, jadi kalau mau dipelajari Bapak Ibu, prinsip saling itu menolong kita dalam hidup kita bersama. Ya, Alkitab kan bilang gini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus. Jadi untuk kehidupan bersama itu prinsip saling itu sangat powerful. Saya akan bagikan beberapa ayat Bapak Ibu tentang saling. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saling mengasihi sebagai saudara. Sebagai seorang saudara, apakah dalam saudara kita lah kakak adik gitu ya, apakah tidak pernah bertengkar? Pasti adalah tengkar-tengkarnya, ribut-ribut kecil, rebutan makanan lah, rebutan mainan lah, rebutan atau bahkan mungkin kakak adik rebutan cewek atau cowok misalnya gitu kan ya. Nah tapi saling mengasihi sebagai saudara, bagaimanapun mau berkelahi tetap bapaknya satu gitu kan. Jadi prinsip saling itu bagus gitu. Dan kemudian saling mengasihi sebagai saudara, tapi yang berikutnya saling mendahului dalam memberi hormat. Ini bicara soal respect, ya, respect kepada orang yang ada di sekitar kita, mau status sosialnya beda dari kita, mungkin lebih rendah dari kita, tapi respect lah terhadap orang, Bapak Ibu ya. Kemudian Ibrani 10 ayat 24 bilang seperti ini. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ya, jadi yang pertama saling mengasihi sebagai saudara, berikutnya saling mendahului dalam memberi hormat, dan yang berikutnya saling memperhatikan. Ya, saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih, Bapak Ibu, dan dalam pekerjaan baik. Ya, dua ayat ini powerful banget bicara soal prinsip saling itu. Ya, kalau saling itu kan berarti ada dua orang paling enggak gitu ya, karena itu namanya saling gitu. Jadi saling memperhatikan, saling mengasihi, saling mendorong gitu ya. Saling mendorongnya dalam dua hal Bapak Ibu, dalam hal kasih dan juga dalam pekerjaan baik. Ya, nah yang terakhir yang ketiga. Kata berikutnya yang kita pelajari dari kitab Yohanes adalah murid, ya, muridku. Nah, kalau bicara soal murid, ya,
Lukas 9 ayat 23 bicara seperti ini. Katanya, kata Yesus kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Nah, murid Kristus itu, kalau dari ayat Lukas 9 ayat 23 tadi, biasanya identik dengan menyangkal diri. Ya, kata menyangkal diri itu dalam terjemahan yang lain dia juga punya arti tidak lagi memikirkan kepentingannya sendiri. Itu menyangkal diri. Kemudian memikul salib setiap hari dan mengikut Yesus. Itu murid Bapak Ibu. Kalau kita lihat anak sekolah, ya, murid sekolah gitu ya, itu kan ada aturan-aturan yang harus mereka taati. Masuk pukul 7.15 misalnya, atau 7.30 misalnya. Setiap hari Senin pakai alma mater, jas alma mater misalnya gitu. Hari Rabu misalnya batik misalnya gitu. Nah, itu kan ada aturan-aturan. Itu bicara soal murid. Ya. Nah, Alkitab bilang bahwa di Yohanes 13 tadi Bapak Ibu ya, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi, ya, jikalau kamu saling mengasihi. Jadi kata berikutnya kita pelajari adalah murid itu sendiri Bapak Ibu, ya. Nah, jadi dari ayat bacaan kita tadi, kita disebut murid jika kita saling mengasihi, ya. Nah, bukankah saling mengasihi itu butuh penyangkalan diri setiap hari Bapak Ibu? Ya, ini orang udah bencek luar biasa, tapi firman Tuhan bilang saling mengasihi gitu. Butuh penyangkalan diri luar biasa. Ya. Nah, Bapak Ibu, orang yang mengasihi Tuhan, tindakan nyatanya itu adalah saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya. Mengapa saling mengasihi? Karena itu adalah perintah Tuhan. Standarnya adalah seperti Kristus mengasihi kita. Tujuan akhirnya adalah supaya semua orang akan tahu bahwa kita adalah murid Kristus. Ya, tema yang luar biasa di sepanjang bulan Agustus ini, love one another. Ya, dasarnya adalah karena Kristus mengasihi kita. Ya, jadi supaya Alkitab bilang supaya semua orang akan tahu bahwa kita adalah murid Kristus. Orang nggak percaya bahwa kita murid Kristus kalau kita saling gegeran satu dengan yang lain, saling bentrok satu dengan yang lain gitu. Tapi saling mengasihi. Mungkin ada beda pendapat Bapak Ibu. Ya, mungkin ada beda pendapat, tapi dasarnya adalah karena saling mengasihi. Kita menegur seseorang karena kita mengasihi dia supaya orang itu bisa menjadi lebih baik lagi kehidupannya, ya. Dasarnya karena itu adalah perintah Tuhan untuk kita mengasihi Tuhan. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Oke Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini Tuhan, yang mengajarkan setiap kami untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Seperti Kristus, Engkau sudah mengasihi kami terlebih dahulu. Sehingga orang-orang akan tahu bahwa kami adalah murid Kristus. Materaikan firman-Mu Tuhan dalam hidup kami, dan kami akan siapkan hati kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kau berkati roti dan anggur yang kami nikmati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bapak Ibu, mari kita siapkan roti dan anggur kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita percaya ini hanya roti biasa, tapi ini roti yang luar biasa karena ini menggambarkan tubuh Kristus. Mari angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Bukankah roti yang kita angkat ini adalah persetujuan kita yang mahal dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan Bapak Ibu. Kita melakukan ini mengingat 3 hal. Aku telah disalibkan bersama dengan Yesus. Tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Gereja Tuhan, bukankah cawan perjamuan yang kita angkat tinggi ini adalah persembahan kita yang mahal dengan darah Yesus, darah yang membawa kesembuhan, darah yang membawa pemulihan. Mari kita minum dalam nama
bersyukur Tuhan buat tubuh dan darah-Mu. Kami manunggal dengan Tuhan dan sungguh kami bersyukur lewat tubuh dan darah-Mu. Persekutuan kami yang mahal dengan tubuh dan darah Kristus memberikan kami kemampuan ekstra untuk kami bisa melakukan setiap apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami memberkati Indonesia, kami lepaskan shalom untuk Indonesia. Damai sejahtera Tuhan, roh yang takut akan Tuhan turun atas Indonesia. Presiden kami Pak Jokowi diberikan hikmat, perlindungan Tuhan sempurna, perjalanan dinas yang dilakukan, darat, laut Tuhan sertai semuanya. Berkati Ibu Iliana, anak cucu semua dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Setiap keputusan-keputusan penting yang kami buat oleh Pak Jokowi, biar hikmat Tuhan yang menuntunnya. Kami juga memberkati untuk Balikpapan, kami lepaskan shalom untuk Balikpapan. Roh yang takut akan Tuhan ada atas Balikpapan. Wali kotanya diberikan hikmat Tuhan untuk bisa benar-benar memimpin kota ini Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa memberkati untuk Rock Gateway terbangun dalam kasih karunia Tuhan, tanda ajaib menyertai pembangunannya. Kami lihat bahwa Tuhan Engkau yang akan menyertai sampai pembangunan ini selesai dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Sepanjang bulan ini Tuhan, kami tahu bahwa perlindungan, pemeliharaan, penyertaan Tuhan, kesetiaan Tuhan tidak akan pernah hilang dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kehendak Tuhan buat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkati waktu keluar, waktu masuk. Percayalah bahwa mulut kita penuh kuasa. Kita kepalkan dua tangan kita ucap berkat dua tangan kita, katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Terimalah berkat Tuhan turun atas Bapak Ibu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi shalom dan sejahtera, berlimpah dan pengharapan, mewarisi bumi, mendapat tempat di bangsa-bangsa, tutup bungkus sempurna dan kuasa darah Yesus. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.